Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Nurmajid dari Teknik Informatika 2019 Universitas Sangga Buana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web yang sudah saya buat, yaitu web toko yang dinamai Toko Sigit. Ini merupakan tugas UAS untuk web praktek. Oke, uh, untuk tools yang saya gunakan yaitu yang pertama Docker yang dalamnya terdapat kontainer database yang sudah saya deploy sebelumnya. Ini sudah running MySQL. Kemudian ini Table Plus sebagai database management. Sebagai database manajemennya. Sini ada ya yang sudah saya setting sebelumnya. Oke. Untuk struktur tabel yang digunakan, kita coba connect. Ganti. Nah, ini tabelnya terdapat 3 tabel. Yang pertama ada tabel barang yang isinya ada nama, satuan, harga, stok diskon, dan ya terlampir di sini ada data type-nya yang digunakan. Yang kedua, user. Ini untuk menyimpan data-data user. Bisa dilihat, ini ada kolom name-nya, apa saja yang digunakan. Terus kemudian ini ada juga foto yang data type-nya blob. Nanti kita coba tes. Kemudian ada data pelanggan. Tabel pelanggan. Kita buka strukturnya. Ini ada kolom name-nya, ada data type-nya ini terlampir. Oke, kita masuk ke fiturnya. Untuk fitur yang pertama ini ada login. Untuk fitur login, kita coba untuk adminnya saya sendiri. Kalau misalkan dia salah username atau password, dia akan muncul gini, warning di bawah. Passwordnya. Nah, ketika ada login ini udah saya ada kesalahan sedikit di data user. Kita coba edit supaya bisa terlihat live. Oh, satu lagi web server yang saya gunakan yaitu Apache yang disponsori oleh SAMPP sebagai control panelnya. Harusnya ini tadi barang di sini. Data barang. Nah, ini data barang. Oke. Untuk fitur-fiturnya terdapat 5 fitur di bawah ini. Dan juga ada tombol logout, sidebar. Yang pertama ada menu user. Yang kedua ada menu barang yang isinya data-data. Yang pertama itu menu user yang isinya tuh user apa saja yang terdapat di dalam sistem ini. Ini ada Sigit, laki-laki tanggal lahir, Cimahi statusnya admin. Kemudian barang, menu pelanggan. Kemudian ini input penjualan. Jadi ketika ada seseorang membeli ke toko Sigit ini, maka kasir wajib input di sini. Dan juga ini pembelian ketika ada barang masuk atau kita beli dari grosir istilahnya. Oke, kita coba untuk menu user, kita tambahkan yang statusnya gudang sama kasir. Ini di add new untuk penambahan data. Akan accept. Laki-laki, tanggal lahirnya akan 2022 10 Agustus. Username kita save saja. Passwordnya 123. Nah, ini untuk foto. Di web ini ya belum bisa menampilkan foto karena ya istilahnya apa ya, belum tercoba fitur untuk menampilkan foto, tapi untuk upload foto ini sudah bisa. Nanti kita dicek. Coba ini gambar ini, alamatnya misalkan Bandung.
ini kasir, kita submit. Nah ini ada muncul Asep, alamatnya Bandung, statusnya kasir, dan juga tadi ada upload foto. Kita cek upload foto itu dia merubah tipe datanya jadi blob, ini jadi seperti kayak gini, abstrak data gitu di sini, yang nantinya bisa ditampilkan jadi image di HTML-nya. Tapi ini belum tercover sama saya untuk fitur di sini. Kemudian kita tambahkan yang kedua itu Juju, laki-laki, username-nya Juju juga, alamatnya Jakarta. Oke, statusnya ini gudang. Kenapa terbagi menjadi 3 status ini? Karena nanti ada istilahnya autorisasi, jadi user mana saja yang bisa akses menu apa saja. Kebetulan yang saya pakai sebelumnya yaitu harus kayak foto. Akhirnya Jakarta, gudang. Nah ini muncul Juju. Kemudian ada fitur edit beserta hapus juga, nanti kita cobain. Tapi untuk fitur selanjutnya itu menu barang. Sama seperti menu user, menu barang ini berisikan CRUD untuk barang apa saja yang berada di toko. Kita contoh add new, barangnya misalkan coklat, harga coklatnya 15.000, satuannya ini peaches, stoknya misalkan di toko tersebut ada 100 biji. Nah ini diskonnya itu misalkan kalau misalkan ada pelanggan membeli coklat itu totalnya dia mencapai lebih 200.000, maka akan di korting atau pelanggan tersebut mendapatkan diskon. Contoh diskonnya 15%. Submit. Nah ini udah muncul, dia coklat peaches, harganya 15.000, stoknya 100, diskonnya 15%. Kita coba ini yang data sebelumnya kita hapus, beras dihapus, coba makanan juga kita hapus, coba kita coba coklat lagi, satu lagi misalkan mie ada pack, misalkan harga satu packnya 23.000, stoknya ada 200 biji, 200 pack, diskonnya kalau beli ini lebih 200.000 ada diskon sebanyak berapa ya, 12%. Dan juga ada fitur edit di sini, jadi misalkan ini diskon coklat kebesaran, kita bisa edit misalkan jadi 10%. Nah, ya, 10%. Terus ada edit juga misalkan harganya ini kemahalan, misalkan ada dari suppliernya turun 13.000, edit lagi. Ini juga kemudian untuk menu pelanggan bisa add new CRUD seperti yang sebelumnya. Kita hapus add new, misalkan ada pelanggan namanya leading, alamatnya misalkan Cimahi Barat, nggak ada Cimahi Barat, seknya perempuan, kemudian misalkan oke, submit. Nah ini udah muncul leading di Cimahi Barat, jenis kelaminnya perempuan, misalkan aduh salah input jenis kelamin, harusnya dia laki-laki. Kita coba satu lagi buat datanya dihapus, Modi laki-laki, alamat Cibeber, nah telepon, submit. Nah, si Murdi ini misalkan si Murdi itu udah nggak belanja lagi di toko Sigit, hapus. Oke. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu input penjualan. Input penjualan misalkan ini drop downnya ini sesuai dengan menu barang yang sudah kita save sebelumnya. Kita misalkan ada contoh, ini kita sekalian coba fitur coklat ini stoknya 100. Sorry, ini pembeli, dia penjualan, jadi ada seseorang mau beli misalkan coklat, si coklat ini tuh pengen dibeli 200 biji, kan stoknya kurang ya, jadi kalau misalkan stoknya kurang dia ada
warning stok tidak bisa mencukupi pembelian ya, ataupun jualan. Contoh di coklat misalkan ada yang beli berapa jumlahnya, beli 20 biji misalkan 5 biji aja dulu, 5 biji aja dulu coklat ya, ada barang apa ada detail penjualannya, ada barang coklat di jumlah barang yang lebih dari 5 pieces, dia total harganya segini, jadi pelanggan harus membayar segini ke si kasirnya. Kita cek juga ini stoknya, dia berkurang 5 pieces. Contoh kita cobain yang diskon. Contoh ada mie misalkan harganya sini, harganya 23.000, di 200.000, jadi kita coba 10 pieces 11 lah ya, 11 atau 12 dus, beli mie 12 dus pasti ada diskonnya. Nah, ada diskonnya. Jadi kalau ada pembelian di atas 200.000, dia akan mengikuti diskon yang ada di menu barang. Contoh ada pembelian atau ada orang beli ke toko kita, dia mie 12 pack, dia ada diskonnya segini, dia jadi pelanggan harus bayar tuh 242.000. Dan juga di sini sudah stoknya berkurang 12 biji. Kemudian pembelian misalkan kita beli dari supplier coklat, berapa stoknya, misalkan kita borong aja 350 biji misalkan coklat, submit, pembelian barang berhasil, cek barang, dia stoknya bertambah. Oke. Untuk fitur-fitur dari toko Sigit seperti itu. Mungkin kita coba fitur dari otorisasi, detail usernya apa aja, Asep, Juju, Sigit. Kita coba yang gudang Juju, kasir dulu, Asep, Asep, kita masuk. Nah, di Asep dia tuh karena dia kasir, dia hanya bisa mengakses menu barang dan menu pelanggan, dan juga input jualan juga bisa, seperti biasa yang sebelumnya dijelaskan. Kita logout si kasirnya, kita coba si Juju sebagai gudang. Nah, Juju hanya bisa input barang saja atau edit stok atau apa. Oke, mungkin seperti itu untuk fiturnya. Untuk codingnya kita lakukan dulu. Dan juga di sini ada fitur koreksi. Jadi kalau misalkan ada nggak login, nggak apa gitu, masuk URL si user.php-nya, dia bakal kembali lagi ke si loginnya karena di sessionnya dia belum login. Untuk kodenya di sini terdiri dari beberapa modul. Untuk penjelasan dari si kodenya ini memakai PHP natif. Untuk CSS-nya saya memakai Tailwind supaya simple dan cepat untuk pengerjaannya. Untuk bagian awal ini dia ada bagian halaman utamanya. Ya seperti tadi itu untuk menampilkan barang yang berbentuk tabel. Untuk tabelnya sendiri saya menggunakan data tabel JS supaya dia otomatis dia punya fitur seperti ini. Nah, ini ada fitur show-nya, search-nya, ada fitur pagination-nya, jadi kita nggak usah buat pakai data tabel JS. Kemudian untuk HTML-nya ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini ada sidebar-nya, yang kedua footbar-nya, yang ketiga ini main-nya. Ada main-nya, kontennya misalnya. Juga ada copyright, ada link, teman-teman misalkan mau lihat portofolio saya bisa lihat di sini. Oke. Untuk codingnya yang tadi itu sidebar footbar, saya input di ini di footer. Jadi folder INC ini untuk kode footernya, untuk kode headernya. Untuk kode headernya ini pakai data tabel, yes.
dan juga CSS yang pakai Tailwind. Untuk database-nya ini config-confignya disemat di sini, jadi teman-teman kalau mau config disemat di sini konfigannya. Ini database-nya. Kemudian untuk controllernya atau action-nya di sini saya membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 modul action. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini buat action-nya, ini untuk tampilan si create user-nya misalkan. Seperti itu. Untuk action penjualan, ada bisnis logiknya di sini. Buat sedikit bisnis logik. Kemudian juga ini ada bisnis logiknya di sini. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Silakan teman-teman bisa lihat struktur kodenya yang saya akan nanti share di Git, dan juga untuk nanti ke dosen saya, nanti saya akan kumpulkan via zip. Dan juga ini ada SQL-nya, teman-teman bisa langsung import SQL-nya untuk kira-kira nyobain lah ya. Tapi untuk pertama dia harus input manual dulu usernya, karena ketika dia import kan data usernya belum ada, jadi harus di manual dulu usernya. Dan juga satu lagi di sini saya menggunakan binding ya, binding SQL. Jadi teman-teman untuk menghindari SQL injection bisa memakai bin param ini. Jadi nggak langsung si contoh gini, nggak langsung si variabelnya dimasukin username. Nah ini sangat berbahaya sekali ya untuk benar sistem web ya, karena ini pembelajaran. Jadi makanya saya diindikasi bin param sebagai proteksi terhadap SQL injection. Oke, mungkin cukup. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.